Damai sejahtera Allah kiranya memenuhi kehidupan kita. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman-Nya di hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Saat ini kami kembali membuka hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah dan tolong ajarilah kami, agar kami memahami apa yang baik dan benar yang harus kami lakukan di sisa kehidupan kami di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih memiliki rasa malu untuk melakukan yang tidak baik, malu untuk melakukan dosa, maka tentu itu adalah hal yang baik untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita sudah tidak lagi memiliki rasa malu, kita sudah kebal dengan rasa malu itu, sehingga apapun omongan orang, kita tidak lagi peduli. Yang penting aku senang. Apapun kata orang, semuanya tidak perlu dihiraukan. Maka kalau demikian, lambat laun, kita akan menjadi orang yang tidak lagi memiliki kerinduan untuk bertobat. Saudara-saudara, firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita, kita harus memiliki rasa malu. Tapi jangan pernah malu bersaksi tentang Tuhan. Mari terus saksikan Tuhan dalam hidup ini. Entah apapun perkataan orang tentang kita. Mau kita dibilang adalah orang yang sok suci, sok kudus, dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah malu untuk bersaksi tentang Tuhan, dimanapun dan dalam situasi apapun. Jangan pernah malu bersaksi tentang Tuhan. Tapi jangan permalukan Tuhan dengan sikap dan tingkah laku kita melalui ketidaksucian kita dalam hidup ini. Saudara-saudara, di bulan Desember ini, kita sering mengikuti atau melihat perayaan-perayaan Natal. Natal itu harusnya menjadi sebuah perenungan suci yang membawa kita merenungkan akan besarnya kasih Tuhan di hidup kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tapi kita sering sekali mempermalukan Tuhan dengan sikap dan perilaku kita yang tidak pantas di saat perayaan Natal.
perayaan Natal tak ubahnya seperti lapo tuak. Karena di hadapan kita terletak minuman-minuman keras. Perayaan Natal tak ubahnya seperti acara hiburan untuk memenuhi hasrat dalam diri kita. Sembari kita berkata sesekalinya bernatal, perlu juganya hiburan dan lain sebagainya. Natal itu, saudara-saudara, haruslah menjadi sebuah perenungan suci untuk kita renungkan tentang bagaimana besarnya kasih Tuhan sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Maka melalui renungan di hari ini, Tuhan mau berkata kepada kita, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan, tapi jangan juga mempermalukan Tuhan. Tapi mari permalukan iblis melalui tingkah laku kita yang mencerminkan bahwa kita adalah benar-benar anak Tuhan yang menghargai setiap kasih Tuhan yang besar yang Tuhan karuniakan di hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau karuniakan bagi kami hingga di saat ini. Terima kasih atas matahari dan hujan yang datang silih berganti, menyinari dan menghujani muka bumi ini. Dan terima kasih atas firman-Mu yang terus menyapa kami dalam hidup ini. Biarlah firman-Mu tetap kami dengar, sehingga firman-Mu semakin mengubah arah dan tujuan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.